Asap belum sempat hilang dari langit Ukraina. Dentuman berikutnya mengguncang tanah Rusia. Serangan demi serangan diluncurkan, membalas dan menghancurkan. Ini bukan lagi sekadar konflik wilayah. Ini adalah duel berdarah antara dua bangsa yang bersumpah tidak akan mundur, apapun taruhannya. Seperti yang sudah aku singgung di awal tadi, sejak awal tahun 2025, perang ini tak lagi sekadar adu klaim wilayah. Ukraina yang selama ini bertahan dengan sisa-sisa kekuatan dan dukungan Barat mulai menggigit balik. Pasukan Ukraina telah menanggapi upaya Rusia untuk mengusir mereka dari satu bagian wilayah Rusia dengan melancarkan sejumlah besar serangan di wilayah perbatasan lainnya menggunakan pesawat tak berawak, artileri, dan pasukan. Di bulan Maret, ada lebih dari 20 desa di wilayah Belgorod, Rusia telah diserang. Tapi, salah satu serangan terbesarnya terjadi di wilayah Moskow pada 11 Maret. Dalam sebuah operasi berani, drone-drone diluncurkan langsung ke jantung Rusia, Moskow, kota yang selama ini dianggap tak tersentuh. Ada ratusan drone yang dilancarkan oleh Ukraina, yang mana ini merupakan serangan drone terbesar di ibu kota Rusia sejak dimulainya perang. Ada 3 orang tewas dan 18 orang lainnya terluka. Meski sebagian besarnya berhasil dicegat, serangan yang berhasil melumpuhkan bandara dan merusak infrastruktur sipil juga jadi pesan bahwa Ukraina belum kalah. Motifnya, serangan yang dilakukan Ukraina ini adalah respon atas kekalahannya di wilayah Rusia Kursk. Di wilayah ini, baik Rusia dan Ukraina saling berupaya merebut kendali, seiring adanya desakan pemerintah Trump untuk gencatan senjata. Di sisi lain, Rusia merespon dengan kekuatan penuh. Rudal-rudal jarak jauh diluncurkan ke pangkalan-pangkalan militer Ukraina. Yang terbaru adalah serangan rudal ke kota Kryvyi Rih di Ukraina Tengah pada hari Jumat 4 April yang menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai puluhan lainnya. Selain korban jiwa, serangan ini juga merusak puluhan gedung apartemen dan 6 lembaga pendidikan beserta toko-toko dan bisnis. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu serangan paling mematikan selama tahun 2025. Hal ini terjadi karena sedikitnya kemajuan yang dicapai dalam perundingan damai untuk mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Di Ukraina Timur, mesin perang Moskow bergerak mil demi mil, menguasai desa-desa dan kota-kota. Wilayah Ukraina Timur telah menjadi wilayah yang diperebutkan sejak 2014. Ketika para pejuang yang didukung Rusia merebut sebagian besar wilayah Donetsk dan Luhansk di bagian timur. Rusia telah merebut semenanjung selatan Crimea pada Februari 2014 sebelum mencaploknya segera setelah itu. Ukraina sempat kembali menguasai sebagian besar wilayahnya yang diduduki Rusia lewat serangan mendadak pada Agustus. Namun, pada 13 Maret 2025, Putin mengklaim kalau sepenuhnya kawasan timur Ukraina berada di bawah kendalinya. Rusia baru-baru ini merebut kota Kurakhove dan terus maju ke timur laut menuju kota Pokrovsky. Rusia juga memperkirakan pasukannya akan fokus merebut kota-kota garis depan Ukraina selama musim dingin. Selain operasinya di garis depan timur, Rusia sejak Mei 2024 kemarin terus melintasi perbatasan internasional di Kharkiv, yang merupakan kota terbesar kedua Ukraina. Beberapa desa berhasil direbut dan ribuan warga sipil mengungsi. Dorongan Rusia terjadi pada akhir periode 4 bulan ketika Amerika Serikat tidak memasok senjata ke Ukraina karena kebuntuan di Kongres Amerika Serikat yang diselesaikan April 2024 lalu. Meski begitu, pasukan Ukraina akhirnya bertahan dengan kuat. Dan meskipun kota Kharkiv telah berulang kali diserang oleh bom luncur yang ditembakkan oleh pesawat tempur Rusia, kota itu tetap berada di luar jangkauan artileri Rusia. Lalu bagaimana dengan progres gencatan senjata yang diusulkan Trump? Untuk itu, upaya Trump mengusulkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina menghadapi tantangan signifikan. Pada Maret 2025, Ukraina menyetujui gencatan senjata 30 hari yang diusulkan Amerika Serikat. Tapi, Rusia menolak untuk menerimanya tanpa syarat. Putin hanya setuju untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi selama 30 hari tanpa komitmen untuk gencatan senjata penuh. Sejak itu, perundingan mengalami kebuntuan. Ditambah, serangan terbaru Rusia ke Kryvyi Rih yang merupakan kampung halaman Zelensky membuat upaya diplomatik belum mencapai kemajuan berarti. Ada beberapa syarat yang diajukan Rusia dalam gencatan senjatanya, yakni menuntut Ukraina untuk mengakui aneksasi Rusia atas Crimea dan 4 wilayah yang sebagian besar diduduki di Tenggara. Menarik pasukannya dari wilayah itu, berjanji tidak akan pernah bergabung dengan NATO dan menyetujui demilitarisasi.
termasuk juga menghentikan semua pasokan senjata dan intelijen ke Ukraina dari Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Presiden Rusia juga secara terbuka mendorong perubahan rezim di Ukraina. Rusia menolak menandatangani dokumen mengklaim kalau Zelensky tidak memiliki legitimasi untuk menandatangani kesepakatan damai dan menyarankan kalau Ukraina butuh pemerintahan eksternal. Hal ini yang kemudian mendorong Trump mengancam sanksi baru terhadap minyak Rusia. Trump akan memberikan sanksi keuangan yang berat terhadap impor minyak mentah Rusia, termasuk negara-negara yang membeli minyak dari Rusia untuk tidak bisa berbisnis di Amerika Serikat. Makanya, belakangan menurut klaim negosiator Rusia, Kirill Dmitriev, setelah pembicaraan dengan para pejabat di Gedung Putih, Amerika dan Rusia telah membuat kemajuan signifikan menuju gencatan senjata. Selain membahas soal gencatan senjata, kedua negara juga berencana untuk memulihkan dan memperdalam hubungan mereka, termasuk dengan kerjasama ekonomi lebih lanjut. Bisnis Amerika disebut bersiap kembali ke Rusia dan mengisi lowongan yang ditinggalkan setelah perusahaan-perusahaan Eropa menarik diri sejak invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Di sisi lain, Zelensky mengeluh dan menyebut kalau pertemuan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Rusia untuk kemungkinan gencatan senjata penuh di Ukraina adalah agenda tersembunyi karena tidak melibatkan negaranya. Ukraina sendiri tetap pada pendiriannya, menyepakati gencatan senjata penuh selama 30 hari, sesuai dengan usulan dari Amerika Serikat, selama Rusia menerima persyaratan yang sama, yakni gencatan senjata tanpa syarat. Dan jika tuntutan ini tidak dipenuhi, Ukraina akan tetap mengintensifkan pertemuan militer dengan negara-negara yang siap mengirim pasukan ke Ukraina. Sebelumnya pada 4 April, perwakilan dari Prancis dan Inggris tiba di Ukraina untuk membahas pengerahan kontingen militer dalam rangka membantu memperkuat militer Ukraina. Rencana pengerahan kontingen militer ini dilakukan sebagai respon terhadap Rusia yang melanggar komitmennya untuk mengakhiri perang. Selain itu, ini juga cara yang harus dilakukan untuk menempatkan Ukraina pada posisi terbaik untuk bernegosiasi dan memastikan kalau perdamaian yang dinegosiasikan solid dan langgeng bagi warga Ukraina dan seluruh warga Eropa. Nah, untuk saat ini, total ada 33 anggota negara di Eropa ditambah dengan Kanada yang siap bergabung dalam kontingen militer di Ukraina. Koalisi sudah membentuk 3 bidang kerja. Pertama, dukungan berkelanjutan bagi angkatan bersenjata Ukraina yang oleh Ukraina dan Eropa dianggap sebagai jaminan keamanan pertama untuk mencegah agresi Rusia. Kedua, pembentukan pasukan penenang yang bisa dikerahkan di Ukraina sebagai jaminan keamanan tambahan. Bidang kerja ketiga melibatkan peningkatan kemampuan pertahanan Eropa sendiri yang diharap dapat menguntungkan Ukraina. Melihat situasi terbaru, ada beberapa kemungkinan skenario yang bisa terjadi ke depan terkait usulan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Serangan terbaru Rusia yang menewaskan warga sipil, serta tuduhan bahwa Ukraina terus menyerang infrastruktur energi Rusia, bisa membuat atmosfer diplomatik memburuk. Jika Rusia dan Ukraina saling menuduh dan tidak menahan diri, maka upaya gencatan senjata Amerika Serikat bisa gagal total, yang mana bisa memperpanjang perang hingga 2025 sampai 2026. Atau bisa saja perang memasuki fase yang lebih brutal dengan serangan besar-besaran dari kedua pihak. Tapi jika kedua pihak sepakat memperluas moratorium ini, bisa muncul gencatan senjata parsial. Misalnya, hanya di wilayah tertentu atau hanya untuk infrastruktur sipil. Ini bisa menjadi jeda kemanusiaan yang membuka ruang negosiasi lebih dalam. Untuk itu, selain Amerika Serikat, NATO dan Uni Eropa juga bisa memberi tekanan lebih besar, baik ke Rusia maupun Ukraina, agar setidaknya menyetujui gencatan senjata terbatas.